Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan preservasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi, yaitu karakteristik bahan perpustakaan dalam bentuk film. Materi ini ada dalam Diklat Pelestarian Informasi Bahan Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional. Oke, sebelum masuk ke materi, lebih baik kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Faisal Huzain. Pada saat ini saya berposisi sebagai pengalih media pada Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan dari tahun 2014 ya, sampai dengan sekarang. Kalau kita ngomongin mikrofilm, kita pasti akan menitik beratkan pada ketahanannya. Ketahanan mikrofilm ini diklaim bisa sampai 500 tahun, tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Nah, kalau dihubungkan dengan karakteristiknya dari subtopik bahasan kita, karakteristik koleksi bentuk film, maka yang akan kita ambil kita bahas adalah bahan pembentuk dari si mikrofilm ini. Yang pasti yang pertama adalah polyester. Polyester itu adalah bahan dasarnya. Polyester apa sih? Polyester itu adalah plastik ya. Plastik bahan dasarnya, makanya dia tahan sampai 500 tahun karena plastik memang termasuk dalam bahan yang sulit terurai juga ya, jadi awet sampai 500 tahun. Yang kedua adalah silver haliday. Silver haliday ini adalah lapisan emulsi yang bereaksi terhadap cahaya, jadi ketika film ini terekspos terhadap sebuah gambar, maka yang bereaksi di dalam mikrofilm adalah silver haliday-nya. Mikrofilm ini punya berbagai macam ukuran. Secara garis besar sih ada dua doang ya sebenarnya. Yang pertama yang saya pegang dari tadi ini adalah mikrofilm dalam ukuran 35 mm. Ini 35 mm, dan kita bandingkan ada satu lagi. Nah, ini adalah mikrofilm dalam bentuk dalam ukuran 16 mm, ya kan? Di ukuran 35 meter ini polaritasnya, kalau kita bahas polaritas, itu bisa negatif atau positif, tergantung penyesuaian aja, sesuai sama permintaan. Bisa dalam format positif ataupun negatif. Lalu muatan gambarnya, muatan halaman yang bisa direkam dalam si mikrofilm 35 mm ini bervariasi dari tergantung format gambar apa yang akan kita gunakan. Di format gambar 1A, ini 1A dia bentuknya apa ya? Ini landscape satu halaman. Jadi miring posisinya. Kalau kayak gini posisinya ini bisa muat sampai 600 halaman, single pages. Lalu kalau kita coba pakai format 1B itu posisinya, kalau ini kan tadi potret ya, ini landscape ya, miring. Kalau misalnya dalam posisi 1B itu dia akan tegak lurus dalam bentuk potret, dia bisa muat sampai 800 halaman. Dan yang kalau mau lebih ekstrimkan lagi, itu bisa muat 1200 halaman dalam format 2B, yaitu pemotretan dua muka secara horizontal seperti tapi dua muka, satu halaman. Nah, itu bisa muat sampai 1200 halaman. Itu untuk yang si 35 mili. Lalu bagaimana dengan yang 16 milinya? Yang 16 mili ini ternyata muatnya lebih banyak lagi, saudara-saudara, rekan-rekan semua. Karena memang dalam satu expose-nya bisa kita lihat ya, itu jauh lebih kecil, reduksinya akan jauh lebih besar ya, dibanding sama yang 35 mili. Oh iya, sorry. Jadi dalam satu roll ini ada panjang mikrofilm sepanjang 30,5 meter atau 100 feet. Nah, tadi yang saya bilang muat sampai 600, 800 atau 1200 itu adalah dalam panjang maksimal dari si mikrofilm ini sebanyak 30,5 meter. Nah, ini kalau kita ngomongin yang 16 mili, karena reduksinya yang lebih besar, rasio pengurangan gambar, maksudnya rasio pengecilan gambar yang lebih besar, maka dia akan muat jadi lebih banyak. Bisa sampai 12.000 halaman dalam panjang 30,5 meter ini. Nah, yang membedakan apa sih? Material
secara material sih 16 dan 35 relatif sama ya, cuman dimensinya aja yang berbeda. Tapi yang membedakan adalah bahan perpustakaan apa yang direkam, yang dialihmediakan ke dalam bentuk 35 dan 16 ini. Jadi best practice-nya di perpustakaan nasional, kita menggunakan format 35 meter ini, 35 mili ini untuk memotret atau merekam surat kabar atau peta berukuran besar. Contohnya yang di depan saya ini nih. Nah, ini kita punya surat kabar Sinpo. Ini ukurannya A1. A1 kalau kita bagi dua, kita buka jadi 2 halaman jadi ukuran A0 kan ya. Nah, ini relatif besar. Kalau kita pasangkan, kita alih mediakan ke dalam mikrofilm 16 mili, maka dengan reduksi yang sedemikian besarnya, kalau reduksinya besar berarti ukuran filmnya akan semakin kecil gitu ya. Itu nanti yang dikhawatirkan adalah informasi yang terekam di dalam sini itu tidak bisa di capture dengan sempurna karena reduksinya terlalu besar tadi. Maka dari itu, untuk mengurangi reduksinya jadi tidak terlalu kecil, kita bisa menggunakan si mikrofilm 35 mm ini. Lalu apa yang ditaruh di 16 mili? 16 mili itu untuk ukuran buku-buku ya A4 gitu loh, single page A3, itu bisa seperti jurnal atau majalah-majalah, itu masih masuk ke dalam si 16 mili ini. Nah, ternyata mikrofilm itu punya banyak produk turunan ya. Nah, ini contohnya nih yang saya pegang. Ini namanya adalah apa namanya ini ya? Oh, ini adalah mikrofilm jacket. Ada mikrofilm jacket, ada juga, nah ini dia, ini mikrofilm jacket dan ini microfiche. Apa yang membedakan? Kalau dari visual ya nggak terlalu kelihatan beda ya kalau di kamera. Jadi kalau kita ngomongin soal si mikrofilm microfiche ini adalah sebenarnya produk turunan dari mikrofilm 16 mili ya, yang dicetak ke dalam selembar plastik film gitu loh. Jadi yang tadinya dalam bentuk roll seperti ini itu dikonversikan dalam satu halaman film seperti ini. Ini muatnya nggak terlalu banyak. Ini antara 30 sampai 60 halaman, ini bisa dimuat dalam satu lembar ini. Nah, kalau mikrofilm jacket konsepnya sama. Muatannya ya mirip-mirip lah, 30 sampai 60 halaman, cuman bedanya ketika microfiche ini dicetak dalam selembar ini. Kalau mikrofilm jacket itu 16 mili, mikrofilm 16 mili yang dipotong-potong lalu ditempatkan di dalam plastik penyimpanan atau mikrofilm jacket. Nah, ini 16 milinya ditaruh di dalam mikrofilm jacket seperti ini. Tadi kan di awal dibahas ya mikrofilm itu bisa sampai 500 tahun. Tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Tentu saja. Apa sih persyaratannya? Yang pertama, dalam proses pembuatannya nih kita harus benar-benar yakin nih mikrofilmnya itu benar-benar bersih. Karena dalam memproses sebuah mikrofilm, dalam mencuci, mendevelop, itu relatif riskan ya. Karena butuh quality assurance yang lumayan ketat. Karena dalam proses developingnya itu ada resiko chemical yang digunakan itu akan tersisa dalam si film yang kita produksi. Maka dari itu ketika dalam proses quality controlnya terdapat sebuah masalah, itu akan kita coba selesaikan sampai benar-benar masalahnya nggak ada lagi dan siap untuk disimpan. Yang kedua adalah penyimpanannya itu sendiri. Ini yang ada agak rumit ya di Indonesia. Karena diharapkan sih suhu dan kelembapan itu harus stabil di angka sekitar 16 sampai 18 derajat Celcius dengan humidity 40%. Itu relatif sulit dicapai di kondisi tropis di Indonesia. Itu sebenarnya masalah utamanya. Karena ketika kita menyimpan mikrofilm pada sebuah tempat yang suhunya fluktuatif, itu akan sangat beresiko untuk merusak mikrofilm itu sendiri.
Itu sebenarnya syarat utamanya penyimpanannya ini. Jadi kita harus menyediakan sebuah cold storage, kita menyebutnya di sini cold storage, dengan suhu yang sangat terkontrol. Jadi kalau misalnya ada perubahan suhu, itu nanti akan ada alarmnya yang akan terhubung dengan ponsel kita, akan diingatkan, ternyata ada kenaikan atau penurunan suhu nih, atau kelembapannya di dalam si cold storage ini. Jadi kita bisa tahu dan kita bisa tanggap dengan cepat untuk mencegah terjadinya fluktuasi ini lebih jauh lagi. Oke, sekian dari saya mengenai si mikrofilm ini, karakteristik mikrofilm ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.